Halo kawanku. Apakah kabar? Terima kasih sudah mampir di channel ini. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi dan menambah wawasan, serta ilmu pengetahuan buat kawan. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Oke ya. Oke ya semuanya ya. Dengarkan baik-baik, nanti bakal ada pertanyaan. Ini kita akan belajar bagaimana cara sebuah komputer itu bekerja. Ya, sebuah apa? Sebuah komputer itu bekerja. Tapi kita akan belajar secara dasarnya aja dulu. Ya, mulai dari pengetikan, menginput huruf, angka, lalu menggerakkan kursor, kemudian kalian memilih atau kalau di Android pakai apa? Coba kalau di Android apa? Mouse-nya pakai apa kalau di Android? Kalau komputer kan ada mouse. Ya, menggerakkan kursor. Iya kan? Nah, kalau di HP kalian pakai apa? Pakai apa? Touchscreen. Nah. Oke, kita gambarkan dulu nih sebuah diagram bloknya. Nah, di sini itu ada istilahnya proses. Nah, proses aja. Kalau prosesor berarti nama alatnya, prosesor. Di sini ada istilah proses. Ya. Sebelum ada proses, itu pasti ada kata istilah. Di sini di belakangnya adalah apa? Kira-kira? Sebelum ada proses, pasti ada penyebabnya. Atau biasa kita istilahkan dengan kata kunci input. Atau bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya input apa? Masukan. Ada input masukan. Itu apa aja alatnya? Dibagi banyak. Nah, apa kira-kira? Yang paling terpenting? Yang paling terpenting itu pasti ada keyboard. Setelah keyboard apa? Mouse. Biasanya dua ini dulu inputnya. Ya. Yang ketiga ini apa biasanya? Yang paling umum. Apa kira-kira? Pada komputer tuh loh. Nggak tahu. Kita istilahkan pengambilan objek. Berarti kamera. Kenapa bukan scanner? Karena di HP sudah ada lagi namanya alat scanner, tapi aplikasinya scanner menggunakan alatnya kamera. Ya, maka tiga ini biasanya ada lagi sih. Yang keempat apa kira-kira? Mikrofon. Nah, pertanyaannya adalah apa fungsi mikrofon? Fungsi mikrofon. Siapa namamu? Kenneth. Kemi. Oke, saudara Kemi. Apa fungsi dari mikrofon atau biasanya kita singkat dengan istilahnya mic?
Apa fungsinya? Untuk berbicara. Nah, yang lengkap ya. Mengubah sinyal suara menjadi listrik. Oke. Pertanyaan yang berikutnya. Ya, tadi kan Dapo udah jelaskan. Ya kan, coba yang belakang. Fungsi keyboard apa? Siapa namamu? Kristi. Ya, Kristi kan? Apa fungsi keyboard? Come on girl. Apa girl itu? Cewek. Kalau bapak main come on boy, apa artinya? Cowok. Ya kan? Tiga, dua, satu, lupa. Sebelahnya. Coba, ya, siapa namamu? Angel. Ya, saudari Angel. Apa fungsi keyboard? Lupa. Coba, depannya lagi. Siapa namamu? Ricky. Apa Ricky? Fungsi keyboard. Penginput huruf doang. Udah, sebelahnya lagi. Lengkapin apa? Siapa namamu? Samuel. Apa fungsi keyboard? Ya itulah Pak. Pokoknya itu Pak. Pokoknya itu Pak. Fungsinya itu ya di Google Chrome itu ada Pak. Di browser itu Pak. Di internet banyak Pak. Apalagi pakai chat AI GPT Pak. Pasti keluar Pak fungsi keyboard itu Pak. Generasi Z. Apa generasi Z itu kepanjangannya? Z itu kalau Bapak baca di Wikipedia namanya Zoomers atau generasi yang bersifat di bidang internet digital. Tapi menurut Bapak secara pribadi generasi Z itu adalah generasi Zong. Zero. Apa itu Zong dan Zero? Zong itu kosong, Zero itu juga kosong. Tapi bahasa paling buruknya adalah Zong. Ya kayak kalian. Belajar sudah lama tentang hardware tapi nggak paham. Karena kalian itu sudah ditipu dengan cara pegang HP. Pegang HP-nya itu bukan untuk mencari informasi yang baik, tapi hanya habis waktu untuk nonton yang tak berguna. Salah satunya apa aplikasi? Banyak. TikTok, snack video, Facebook. Apalagi kalian dengan bangganya main dengan TikTok kan? Pakai kamera kalian kan? Betul nggak? Upload video kan? Di sekolah kan? Begitu ditanya materi sekolah, nol, zong. Itulah generasi Z yang sekarang. Kalau menurut Bapak yang paling terbaik adalah generasi Q, tapi itu tidak mungkin. Akan ke depan baru mungkin. Apa itu Q? Qualified. Artinya berkualitas. SDM-nya tinggi. Kalau generasi Z, mohon maaf ya, ukurannya lo ya. Ya, SDM-nya rendah. Pertanyaannya buat kalian, apakah kalian termasuk? Tidak tahu. Gitu. Ini Bapak sudah menyelidiki loh, eksperimen loh Bapak ini. Selama Bapak mengajar, ya, materi yang sudah diajarin ditanya lagi, ternyata dihapus di otak itu. Bagaimana cara menghapus otak untuk menipu? Ya dengan cara nonton video digital.
sehingga waktu kalian habis. Apalagi main Mobile Legends, main game. Hebat kalian itu. Percayalah, kamu main game Mobile Legends bisa nggak ditinggal, di pause gitu? Nggak bisa, jalan terus game itu. Tapi kalian nggak sadar. Ini bukan masalah gamenya ya, tetapi masalah dari diri kita sendiri gitu loh. Yang dengan arti tidak menghargai apa? Tidak menghargai time. Apa itu time? Waktu. Waktu kalian sudah habis. Apalagi untuk sosial bersama temannya atau bersama guru atau bersama orang tuanya. Kalian hanya habis waktu di sini. Untuk apa? Nonton. Lalu dan main game. Nah, di sini ada kata istilah proses. Pasti kalau diproses setelah input ada apa? Output. Nah, udah mulai pinter nih. Apa itu output? Keluaran hasil proses tadi. Hasilnya dari mana? Menjadi apa contohnya? Hah? Alatnya apa? Monitor. Lalu yang kedua, printer. Ini secara umum. Nah, pada HP kalian, di HP kalian itu ada namanya input, ada keyboard, mouse, kamera, dan mic. Nah, mouse kalau di HP itu berubah menjadi touch screen. Karena nggak ada mouse-nya, modenya disentuh. Dan keyboardnya pun berubah menjadi apa? Virtual dengan cara disentuh juga. Teknologi. Bapak harap kalian harus mengerti. Ya, jangan menjadi generasi yang zong. Ya. Sama seperti di hidup kita. Hidup kita ini inputnya apa? Kamu nonton mata. Kalau dalam dunia manusia, input itu bisa telinga dan mata. Mata timbul perasaan, pikiran, diproses. Sakit hati enggak? Outputnya apa? Mukul orang, nyuri, iri, dengki, sakit hati. Ini outputnya. Yang proses siapa? Hati kita juga. Sama otak kita. Inputnya dari mana? Disentuh, dipukul. Ini loh sentuhan loh, sentuh, ya kan? Mata, telinga. Telinga ini berarti dari pendengaran. Ada orang ngucapin, mohon maaf, monyet, sakit hati orangnya. Ya kan? Proses, sakit hati. Outputnya apa? Mukul orangnya. Jadi dalam dunia ini semuanya itu cuman ada ini loh. Hanya 3 ini doang. Paham dong harusnya? Ada input, ada proses, ada output. Contohnya lagi, kalian makan. Ya kan? Inputnya apa? Makan. Makan apa? Makan nasi, minum kopi, minum teh, makan pizza, betul? Betul nggak? Masuk dalam mulut, betul? Diproses. Prosesnya oleh siapa? Perut. Ya kan? Dan apa lagi kira-kira? Otak. Untuk proses apa? Rasa. Ada rasa manis, rasa asin, dan kecut, asam, atau basi. Intinya, kalau kalian input yang baik, maka prosesnya pun
akan memproses yang baik, outputnya pun akan menghasilkan yang baik. Pertanyaannya, Pak, berarti Bapak bilang tadi kita habis waktu untuk nonton dan main game. Apakah kita nggak boleh nonton dan main game? Boleh, nggak ada yang melarang. Siapa yang melarang untuk dilarang nonton? Nggak ada. Cuman kita harus proses. Proses apa yang kita proses? Otak kita. Kita kasih atur di otak kita yang namanya adalah waktu. Jadi kalau orang tua kalian manggil kalian atau main keluar, minta izin, jangan nyelonong. Main game nggak minta izin. Mana di sini main game minta izin sama gurunya? Belas. Pernah ada yang minta izin sama gurunya, Pak, boleh nggak saya main game? Nggak mungkin berani, yakin Bapak. Kenapa kira-kira? Karena otak kita prosesnya takut. Sama, komputer juga sama. Komputer, waktu touchscreen-nya kita pencet A munculnya S, apa yang error? Touchscreen-nya error. Tapi dia prosesnya lain. Kamu pencet A, keluarnya huruf S. Ternyata yang tersentuh adalah huruf S. Pernah enggak kalian ngalami ngetik-ngetik, misalnya apa kabar? A-nya berubah jadi S. SPA, spa, lain artinya. Ya kan? Kabarnya K, itu jadi bisa L, labar. Bisa beda-beda artinya. Bapak pernah mencet OK jadi OL. Online. Bapak hapus lagi karena kecepatan ngetik. Maklum. Udah biasa ngetik, salah pencet OL. Tak enter kirim, tak lihat OL, langsung tak hapus. Takut tersinggung orangnya karena OL itu kalau tambahin lagi LOL bisa artinya bisa beda lagi nih. Bisa kasus nih. Ya kan, karena LOL itu kepanjangan dari ya itu dia. Jangan disebutkan, bahaya masalahnya ya kan? Ya. Oke, sekarang Bapak lanjut lagi nih. Pada output ya kan? Alatnya itu apa? Macam-macam monitor apa? Nah, ini tahu ini. Nah, siapa namamu, Dek? Intan. Apa macam-macam monitor itu? Nah, kan lupa kan? Itu belum ada 1 bulan itu materi itu. Kenapa belum ada 1 bulan? Karena baru ujian kemarin dan itu keluar bisa. Apa? Lupa bisa. Macam-macam monitor. Macam-macam monitor. Apa? Apa? LCD. Pinter dia. LCD, Pak. Benar LCD. Panjangan dari LCD? Lupa, Pak. Panjangan dari LCD? Lupa, Pak. Panjangan dari LCD? Lupa, Pak. Apa panjang dari LCD? Oke, liquid crystal display. Nah. Setelah dari monitor, itu kan berupa layar. Kenapa disebut output? Ayo, siapa yang bisa jelasin? Ayo. Nih pertanyaannya nih. Kan sudah diinput, kamu pencet A, tik A pada handphone kalian loh. Smartphone itu juga termasuk komputer, harus diingat. Tapi mini komputer, bentuknya lebih kecil. Ya kan? Bisa nginput huruf? Bisa. Begitu kamu pencet huruf A, diproses oleh prosesor.
Ya, diproses oleh apa? Prosesor, atau kalau bahasa manusianya mempermudah, otaknya atau mesinnya. Muncul di outputnya, di layar monitor apa? Huruf A. Pertanyaannya adalah, siapa yang lihat huruf A? Siapa yang lihat huruf A? Pada dunia komputer, tentang hardware, itu kan terbagi menjadi berapa? Menjadi berapa, ingat? 3. Pertanyaannya pasti ada input, iya toh, ada software. Ini tentang hardware kan, lalu di software kan ada softwarenya dong, lalu sama hardwarenya diproses kan, ada output lagi sama hardware berupa monitor. Lalu siapa yang melihat huruf A tadi? Penggunanya, jangan lupa, ya ampun, ngone orang ngerti. Setelah kamu main game itu gini-gini, ya yang main itu siapa? Nama istilahnya apa? Penggunanya. Kan nggak mungkin kamu main game terus dicetak di print. Iya kan? Munculnya di mana? Berhentinya itu di mana? Berhentinya cuma di monitor. Monitor tuh LCD HP kalian tuh. Tahu? Dia udah berhentinya cuma di situ doang. Kalau kamu bikin banner, bikin print kayak begini, nah ini lembaran-lembaran seperti ini namanya dicetak. Nah, pertanyaannya adalah, nama alat mesin cetak apa? Barusan ada di depan mata, tapi kau tak mengerti yang mana, coba. Hah? Keyboard. Keyboard, ya. Keyboard ya. Keyboard. Siapa yang bilang keyboard, angkat tangan. Ayo, yang keyboard, dapat coklat. Nah, yang habis minum. Nah, yang habis minum. Ya kan, santai. Apa jawabannya aja? Jangan mengulang pertanyaan yang sama. Diam. Apakah dia tadi menyimak? Nah, kita lihat ya kan, dia kan habis minum. Seharusnya otak jadi seger dong. Orang kalau habis minum itu kan otaknya kayak disiram air. Kayak iklannya Sprite tuh. Nah, ya kan? Tenggorokan kering, minum. Nyus, ya kan? Apa jawabannya? Ya, minum aja. Ya, silakan yang mau minum aja. Apa jawabannya? Apa? Nggak nyimak. Makanya simak, konsentrasi. Ayo semuanya ya, kalau sudah minum, sudah minum semua. Udah habis. Oh ya habis. Manusia aja perlu minum. Handphone kalian aja perlu minum. Apa minumnya itu? Charge, di charge, baterainya lo habis, butuh minum dia, habis, minum. Oh iya, minumnya bagaimana caranya? Masuk, oh langsung mati ya. HP-nya coba eksperimennya HP-nya. Loh, katamu bilangnya masuk di kamar mandi, disiram, dimasukin dalam WC, Pak. Kalau perlu sekalian mohon maaf ya kan, lalu diubek-ubek, disiram. Nah, nanti kita lihat kondisinya. Kalau masih hidup, berarti HP kalian luar biasa.
anti air IP10. Oke, coba ini sebelahnya lagi. Apa jawabannya yang tadi? Pertanyaan tadi tuh. Iya, ampun. Padahal belum terjawab itu pertanyaan itu. Makanya nyimak. Coba yang belakang Priawan apa? Printer ya. Ingat. Siapa namanya? Nah. Coba. Ohara ingat. Ya. Alat untuk mencetak ke kertas. Ya. Itu namanya printer, bukan keyboard. Keyboard itu untuk apa? Menginput huruf, tanda baca, angka, dan perintah. Sudah? Sampai sini ada yang mau tanya? Sudah paham semua? Yakin? Yakin? Oke, satu pertanyaan lagi. Sekali lagi. Tadi kan ada input, ada proses, ada output. Ya kan? Pertanyaannya, ini semua membutuhkan apa? Membutuhkan apa? Ada dua hal. Yang pertama benar jawabannya, waktu. Lalu yang kedua adalah energi. Handphone kalian pakai apa? Baterai. Baterai itu adalah sumber energinya. Manusia sumber energinya dari mana? Makan dan minum. Setelah itu dia ngecas apa? HP. Kalau manusia makan dan minum, dia itu mengecas apa? Salah satunya yaitu jantung. Baterai kalian manusia itu adalah jantung. Kalau jantungnya mati, ya mati kabeh. Kalau jantungnya nggak ada, ya otak nggak bisa kerja. Otak itu butuh aliran darah. Aliran darah itu disebut kalau dalam dunia komputer energi listrik. Wes ngerti? Makanya ada istilah darahnya nggak boleh habis. Atau kekurangan darah, orang kecelakaan, pembuluh darahnya putus. Berarti nggak ada listrik yang mengalir ke otak, maka bisa pendarahan, darahnya di jantung keluar semua, habis. Terus mati. Sama di komputer kalian, di handphone kalian. Coba kalau kabelnya diputus, yang mati HP kalian. Nggak percaya? Mau bukti? Sini tak buktiin tak? Ada mau korban HP-nya? Tak eksperimen? Ya ingat. Waktu itu waktu kapan? Waktu itu adalah lamanya proses. Maka ada istilah, kok HP ku nge-lag yo, kok handphone ku lambat, atau komputernya lambat, slow, karena butuh waktu. Sama seperti kalian, disuruh ngepel, loadingnya lama. Minta tolong ngepel ya. Apa Pak tadi Pak? Ngepel. Oh iya ngepel Pak. Nah itu loading. Proses otaknya lemot. Makanya ada istilah orangnya lemot yo. Orangnya kok cepet yo. Sama seperti komputer. Wih, HP murah itu cepet derek. Sama, manusia juga sama. Kerjanya lemot ya, disuruh ngepel nunggu 1 jam. Baru jalan ngepel. Atau ada juga orang yang lemot itu nulisnya lemot. Aneh gini. Atau misalnya nama kalian nih, Ohara.
arah, misalnya begini, ya kan? Misalkan. Kan ada yang begini kan? Ada nggak? Ada. Lemot. Kenapa bisa lemot? Jawabannya karena tidak pernah dilatih cepat. Itu untuk manusia. Tapi kalau untuk komputer, karena CPU-nya lemot. Ya. Ingat, kalau CPU lemot maka diganti dengan CPU yang cepat. Tapi kalau manusia nggak bisa ganti otak. Betul? Ada yang bisa ganti otak, onderdil otak? Ada? Kamu bisa ganti otakmu? Atau kita tukar otak? Nggak bisa. Nah, otak itu bisa dikembangkan. Perbedaannya manusia dan mesin. Kalau mesin itu harus mengganti. Tapi kalau otak manusia nggak perlu diganti. Apa yang diperlukan? Yang perlu dikembangkan adalah apa? Diasah. Contoh, nulis dengan cepat. Oh hara. Yang tadinya lemot menjadi cepat. Ada lagi tulisan dokter. Oh hara. Makanya tulisan dokter nggak bisa dibaca. Yang bisa baca orang apoteker. Tulisnya begini dia. Misalnya depannya misalnya. Dia langsung tahu apoteker itu tulisannya apa. Kita orang awam. Orange. Iya kan? Iya kan? Tapi orang apoteker langsung paham. Karena nulisnya dokter cepet. Gak pakai lama. Mengapa kok orang tulisannya bisa cepat? Ada juga tulisan cepat dan rapi? Ada. Karena diasah, diprogram. Maka kalian perlu namanya program. Nah, bagaimana cara programnya? Belajar. Itu aja. Oke, ada yang mau tanya sampai di sini? Nggak ada yang mau tanya? Yakin ujian keluar semua? Boleh kalian gambar sekarang. Nanti Bapak minta ujian, tolong gambarkan suatu sistem proses. Ini jawabannya. Ada inputnya apa aja, lalu diproses. Nama prosesnya ini alatnya apa? CPU, benar. Ingat, nama alat proses ini adalah CPU, Central Processing Unit. Lalu outputnya apa? Alatnya monitor, printer, ada lagi kalau suara apa? Speaker. Nah, ya. Oke, sekian sampai sini. Gak ada yang mau tanya? Yakin? Yakin tidak ada yang mau tanya? Tidak ada yang mau tanya? Oke. Sekian, sampai jumpa lagi. Lihat video aja nanti. Sampai jumpa lagi, thank you. Tenang, nanti videonya Bapak upload. Iya dong.